Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang dinamika paradigma dalam perdamaian dunia. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Aulia Arifah. Nama saya Salwa Zakira Hadaya. Nama saya Salman Ranjang. Nama saya Dirong Kofiana. Nama saya Karisma Zahra Malik. Nama saya Nur Fauziah. Nama saya Sifat Hawalia. Nama saya Nadia Nabila. Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. 1. Makna hubungan internasional. Hubungan internasional merupakan hubungan yang bersifat global, meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas ketatanegaraan. Makna dari ketiga konsep tersebut ialah A. Politik luar negeri adalah seperangkat cara atau kebijakan atau strategi yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain dengan tujuan negara serta mewujudkan kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Yang B. Hubungan luar negeri adalah keseluruhan hubungan yang dijalankan oleh suatu negara dengan semua pihak yang tidak tunduk pada kedaulatannya. Yang C. Politik internasional adalah politik antar negara yang mencakup kepentingan dan tindakan beberapa atau semua negara, serta proses interaksi antar negara maupun antar negara dengan organisasi internasional. 2. Pentingnya hubungan internasional bagi hubungan. Hubungan internasional antara lain karena faktor-faktor berikut. A. Faktor internal, yaitu adanya kekhawatiran terancamnya kelangsungan hidup kesananya, baik melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain. B. Faktor eksternal, yaitu ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipengaruhi bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan orang lain. Selanjutnya, hubungan internasional diarahkan hal-hal tersebut. Yang pertama, pembentukan satu negara Republik Indonesia berbentuk negara kesatuan dan negara kebangsaan yang demokratis. Yang kedua, pembentukan satu masyarakat yang adil dan makmur secara material atau spiritual dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, pembentukan satu persahabatan yang baik antara Republik Indonesia dan semua negara di dunia. Yang keempat, mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara. Yang kelima, memperoleh barang-barang diperlukan dari luar. Yang keenam, meningkatkan perdamaian internasional dalam keadaan damai Indonesia dapat membangun syarat-syarat. Yang ketujuh, meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai pelaksanaan cita-cita yang tersimpul di dalam Pancasila. Yang ketiga, politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Hubungan yang dijalin suatu negara dengan negara lain tentu saja tidak dapat dilepaskan dari tata pengaruh antar negara. Jika pergaulan manusia dalam lingkungan tetangga ada yang dinamakan tata krama pergaulan, maka pergaulan antar negara pun tersebut terdapat hal yang sama. Negara mempunyai kebijakan politiknya, masing-masing negara dalam pergaulan internasional dinamakan politik luar negeri. Alinea keempat tentang tujuan negara ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Tersebut didasari oleh kenyataan bahwa sebagai negara yang baru merdeka, kita dihadapkan pada lingkungan pergaulan dunia yang dilematis. Dan di sini juga ada peristiwa-peristiwa yang menggambarkan bentuk kerjasama yang dikembangkan bangsa Indonesia adalah yang A. Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disingkat PBB yang ke-60 pada tanggal 28 September 1950. Yang B. Memprakarsai penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika atau disingkat KAA pada tahun 1955 yang melahirkan semangat dan solidaritas negara-negara Asia Afrika yang kemudian melahirkan Dasar-Sila Bandung. Yang C. Keaktifan Indonesia sebagai salah satu pendiri gerakan non-blok atau disingkat GNB. Yang D. Terlibat langsung dalam misi perdamaian Dewan Keamanan PBB. Yang E. Indonesia menjadi salah satu pendiri ASEAN, yaitu organisasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara.
Bahkan, Sekretariat Jenderal ASEAN berada di Jakarta. B. Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Berikut adalah peran Indonesia dalam beberapa organisasi internasional. Yang pertama, ada peran Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Indonesia resmi menjadi anggota PBB ke-60 pada tanggal 28 September 1950 dengan suara bulat dari para negara anggota. Hal tersebut terjadi kurang dari setahun setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda melalui konferensi meja bundar. Indonesia dan PBB memiliki keterikatan sejarah yang kuat mengikat kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tahun 1945, tahun yang sama ketika PBB didirikan. Sejak tahun itu pula, PBB secara konsisten mendukung Indonesia untuk menjadi negara yang merdeka, berdaulat, dan mandiri. 2. Peran Indonesia dalam ASEAN. Indonesia sebagian bagian dari Asia Tenggara khususnya dan dunia pada umumnya. Pentingnya hubungan kerjasama dengan negara-negara lain. Untuk mewujudkan peran tersebut, Indonesia banyak peran aktif dalam berbagai organisasi internasional negara terbesar di Asia Tenggara dan memegang peranan penting dalam hal keamanan dan stabilitas di Asia Tenggara. Indonesia selalu aktif berpartisipasi dalam setiap penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi atau KTT atau diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada KTT ASEAN pertama. KTT ini diselenggarakan di Bali pada tanggal 24 Februari 1976. Yang kedua ada pertemuan informal pemimpin ASEAN pertama. Dan yang terakhir ada KTT ASEAN ke-9. 3. Peran serta Indonesia dalam gerakan non-blok. Bagian Indonesia, Gerakan Non-Blok atau GNB merupakan wadah yang tepat bagi negara-negara berkembang untuk memperjuangkan cita-citanya. Untuk itu, Indonesia senantiasa berusaha secara konsisten membantu berbagai upaya ke arah pencapaian tujuan dan prinsip-prinsip Gerakan Non-Blok. GNB mempunyai arti yang khusus bagi bangsa Indonesia yang dapat dikatakan lahir sebagai negara netral yang tidak memihak. Hal tersebut tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.